Timnas Indonesia dan Timnas Australia akan bertemu dalam laga sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 pada 20 Maret 2025 mendatang. Jelang pertandingan tersebut, menarik untuk melihat perbandingan kekuatan individu dari kedua tim, terutama dari segi nilai pasar dan klub tempat mereka bermain. Tentunya merupakan cerminan kualitas setiap individu para pemain. Berikut adalah head-to-head kualitas beberapa pemain kunci dari kedua tim. Penjaga gawang, Indonesia punya Martin Paes, FC Dallas, market value, 32,29 miliar rupiah. Australia, Mateu Ryan, RC Lens, market value 43,45 miliar rupiah. Pada sektor penjaga gawang, Timnas Australia memiliki Mateu Ryan yang memiliki nilai pasar lebih tinggi dibandingkan dengan Martin Paes. Ryan memiliki pengalaman lebih matang di Eropa dan pernah membela klub-klub seperti Brighton Hove Albion serta Real Sociedad. Bek tengah, Indonesia ada Mads Hilgers, FC Twente, market value, 156,43 rupiah miliar. Australia, Cameron Burgess, Ipswich Town, market value, 43,45 miliar rupiah. Di posisi bek tengah, Mads Hilgers memiliki market value yang jauh lebih tinggi dibandingkan Cameron Burgess. Hilgers yang bermain di Eredivisie bersama FC Twente menunjukkan kualitas yang lebih unggul dibandingkan Burgess yang bermain di Championship Inggris. Bek kanan, Indonesia ada Kevin Dix, FC Copenhagen, market value, 78,22 miliar rupiah. Australia, Lewis Miller, Hibernian, market value, 13,91 miliar rupiah. Di sektor bek kanan, Kevin Dix juga lebih unggul dalam hal nilai pasar dibandingkan Lewis Miller. Bermain di liga yang lebih kompetitif, Dix menjadi salah satu pemain andalan di FC Copenhagen. Di lini serang, Ula Romeni yang berposisi sebagai right winger memiliki market value lebih tinggi dibandingkan Kusini Fengi yang bermain sebagai center forward. Romeni saat ini bermain di League One bersama Oxford United, sementara Fengi membela Portsmouth di kompetisi yang sama. Penyerang, Indonesia ada Ula Romeni, Oxford United, market value, 22,6 miliar rupiah. Australia, Kusini Fengi, Portsmouth, market value, 12,84 miliar rupiah. Dari perbandingan di atas, Timnas Indonesia unggul dalam beberapa aspek, terutama di posisi bek tengah dan bek kanan dengan Mads Hilgers dan Kevin Dix yang memiliki nilai pasar lebih tinggi dibandingkan lawan mereka. Namun, Australia masih memiliki keunggulan di sektor penjaga gawang dengan Mateu Ryan yang berpengalaman di liga-liga top Eropa. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim untuk menunjukkan siapa yang lebih superior di atas lapangan. Dengan materi pemain yang semakin berkembang, Timnas Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sementara itu PSSI akan proyeksikan gelandang Belgia untuk gabung Timnas Indonesia, demi melengkapi sisi tengah skuad Garuda Indonesia di kompetisi bergengsi. Joey Pelupesi, salah satu dari kelima pemain keturunan Indonesia, Belanda yang memiliki garis keturunan Maluku. Meski lahir dan tumbuh besar di Almelo, Belanda, namun akar garis darah Indonesia dari Maluku melekat di dalam tubuh pria 31 tahun ini. Saat ini pun ia mengakui bahwa ketertarikannya gabung bersama Timnas Indonesia sangat besar, dan ia siap untuk dinaturalisasi oleh PSSI untuk melapisi lini tengah. Ia bisa dijadikan pelapis bagi Tom Haye di sisi tengah skuad Garuda Indonesia, karena Haye merupakan pemain andalan yang perkuat lini tengah Timnas Indonesia. Dan kedatangan gelandang Belgia yang memiliki garis keturunan Indonesia Belanda ini, tentu menambah cadangan pemain handal di skuad Garuda. Namun alasan kuat Joey Pelupesi ingin gabung bersama Timnas Indonesia bukan hanya memiliki akar keturunan dari Maluku saja, karena ia tertarik pada Denny Lanzaat. Asisten pelatih Timnas Indonesia ini, menjadi flashback masa-masa karir Joey saat di sepak bola Belanda. Saat itu ia bermain untuk FC Twente. Ikatan menguat dalam Joey Pelupesi saat bermain untuk FC Twente, di mana saat itu bertemu dengan Denny Lanzaat yang merupakan pemain. Tentu alasan kuat Joey ingin masuk ke dalam skuad Garuda Indonesia, karena ingin merasakan ditangani oleh Denny Lanzaat. Karena saat ini Denny Lanzaat sendiri sudah beralih profesi,
tidak menjadi sosok pesepak bola profesional lagi dan justru ia menjadi asisten pelatih di tim nasional. Dalam ungkapan Joey Pelupesi, ia mengatakan staf kepelatihan timnas Indonesia saat ini merupakan sosok ayah dalam dunia sepak bolanya. Karena ia sudah sangat tidak asing mendengar nama Denny Lanzaat, ialah mantan rekan setim Joey saat masih bermain untuk FC Twente. Meskipun alasan kuat Joey ingin gabung timnas Indonesia bukan karena Denny, namun mereka memiliki ikatan khusus yang membuat Joey tertarik. Serta menjelaskan asal-usul akar keturunan Indonesia dari Maluku yang mengalir deras di dalam tubuh Joey Pelupesi. Orang tua saya lahir di Belanda, tetapi akar saya berasal dari Maluku, sebuah kepulauan di Indonesia. Itulah sebabnya saya tidak memiliki nama keluarga Belanda yang khas, tutupnya.